Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung bagi para peserta webinar teknik mendapatkan nilai redaman sambungan fiber optik. Perkenalkan, nama saya Jungkul India yang pada siang hari ini berkesempatan menjadi moderator di acara Orbit Ngobrolin IT. Di sini telah hadir instruktur dari kami, yaitu Mas Guru Marindra, yang sudah berpengalaman di bidang fiber optik pada pastinya, yang nantinya akan membimbing peserta pada webinar hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit share informasi tentang Suhu. Suhu merupakan lembaga training and consulting yang berpusat di kota Yogyakarta yang hadir untuk menawarkan solusi peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang komprehensif untuk menjawab tantangan di era digital. Suhu sendiri memiliki beberapa layanan seperti pelatihan, webinar, dan konsultasi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa kunjungi website kami di suhu.co.id atau sosmed kami @katasuhukita dan YouTube channel kami di Suhu TV. Sebelum acara kita mulai dan masuk ke materi, dimohon teman-teman memastikan beberapa poin berikut ya. Pertama, pastikan audio peserta dimatikan terlebih dahulu. Kedua, dianjurkan untuk menggunakan PC atau laptop. Ketiga, untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih baik, direkomendasikan menggunakan headset. Dan keempat, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya melalui kolom chat yang telah tersedia. Ya, pada hari ini langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu lah sama Mas Guru lah. Halo Mas Guru. Halo Mbak Ajeng. Ya, apa kabar Mas Guru? Alhamdulillah sehat Mbak. Gimana Mbak? Sehat Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Ini Iya. kita panggilnya Mas aja lah ya, masih Iya. muda gini. Panggil Bapak juga boleh. Oke, fleksibel lah. Kesibukannya apa nih Mas Guru belakangan ini? Sejauh ini sih ya sibuknya ngajar paling Mbak. Ngajar aja. Ngajar, ya ngajar-ngajar aja paling. Sama, ya itulah kurang lebih ngajar. Berarti udah berpengalaman banget lah ya dalam mengajar. Apalagi fiber optik sendiri ya. Iya, lumayan Mbak Ajeng. Oke. Ini teman-teman juga udah banyak yang masuk nih, Mas Guru. Oke, Jadi bisa dimulai. ya Mbak, siap. Oke, selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Selamat datang di program Ngorbit, Ngobrolin IT, yang merupakan program dari Suhu ya Mbak Ajeng ya, yang mana kita akan membagikan informasi-informasi yang sekiranya bisa bermanfaat dan bisa digunakan sama teman-teman untuk keperluan teman-teman di luar. Jadi untuk ngorbit sendiri ini sebenarnya sudah berjalan cukup sering ya. Jadi mungkin hampir setiap bulannya, bahkan mungkin di bulan-bulan ke depan bakal kami buat satu bulan mungkin bisa 2 kali event ngorbit ini. Bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman punya request materi yang pengen teman-teman dapat dari para instruktur-instruktur di Suhu, bisa di request, nanti mungkin bisa jadi seminggu sekali kita bakal ngorbit terus ya, ngobrolin IT. Oke, jadi nanti buat teman-teman semua yang hadir di kelas ini, bagi yang punya ide ataupun pengen tahu materi apa, nanti silahkan aja teman-teman langsung tulis aja di chat, ataupun nanti bisa ngehubungin Mbak Ajeng langsung ya. Jadi bisa di request ke Mbak Ajeng. Dan mungkin saya juga mau nge-remind, tadi Mbak Ajeng belum belum sempat nge-remind bahwasannya untuk program Ngorbit IT ini, kita ini dapat ini ya Mbak, sertifikat ya? Iya, betul. Dapat ya Nanti sertifikat ya? nanti kita kirim link untuk Mhm. pengisian form sertifikat sendiri ya, Mas. Iya, oke. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman sudah free, kemudian dapat ilmu juga, dapat materi, dapat sertifikat untuk teman-teman mungkin kalau yang masih kuliah mungkin buat nambah-nambah CV ya. Kalau nanti kalian
bakal berkecimpung di dunia IT, di pekerjaan nanti lumayan lah bisa mendongkrak nilai jual kalian di perusahaan-perusahaan IT gitu. Jadi terus ikutin program-program Ngorbit IT kami, nanti bisa dikepoin aja ya media sosialnya ya Mbak ya. Ya, siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih. Jadi di sini kita ngobrolnya santai aja. Saya menginformasikan materinya pun santai aja. Kita ngomongin tentang teknik mendapatkan nilai redaman sambungan fiber optik. Oke, jadi sebelum kita sampai ke teknik mendapatkan nilai redaman terbaik fiber optik, kita harus tahu dulu nih fiber optik itu apa sih? Kenapa harus fiber optik? Di mana-mana sekarang orang ngomonginnya fiber optik, dan fiber optik. Sekarang kita buat rumahan aja kadang kita kalau milih provider kita maunya yang fiber optik ya, apalagi Mbak Ajeng yang senang nonton drakor gitu ya, biasanya milihnya yang link fiber optik gitu ya. Oke. Jadi kenapa harus fiber optik? Saya izin share screen ya. Oke, sudah tampil? Ya. Mas Guru. Oke, jadi sebentar ini menghalangi pandangan saya. Terima. Oh, buat kelapa ya, betul. Buat kelapa apa? Oke, jadi kenapa harus fiber optik teman-teman? Karena di seluruh dunia ini komunikasi itu sekarang sudah upgrade banget ya, udah benar-benar maju teknologinya. Semua sudah menggunakan fiber optik. Kenapa? Yang pertama kita harus beralih ke fiber optik itu dikarenakan adalah fiber optik merupakan media transmisi yang dapat melewatkan data dalam jaringan yang sangat besar. Jadi seiring dengan majunya perangkat-perangkat di jaringan maupun perangkat-perangkat di sistem informasi, kebutuhan akan data yang besar dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat itu juga ikut berkembang. Jadi mau nggak mau kita harus upgrade juga nih media transmisinya. Kalau dulu kan kita masih punya kabel tembaga ya sama wireless. Ya. Cuma kekurangannya adalah kabel tembaga itu dia nggak bisa ngelewatin paket ataupun data dalam jaringan yang besar dan jarak yang sangat jauh. Wireless juga sama nih. Wireless itu membutuhkan effort yang lebih. Kenapa? Karena kadang obstacle-obstacle itu ngebuat wireless itu nggak bisa terdistribusi dengan baik data yang didistribusikan. Nah, itulah alasan kenapa kita harus beralih ke fiber optik karena fiber optik menawarkan yang pertama adalah data yang dilewatkan itu bisa berjumlah besar, kemudian kecepatan transfer datanya sangat cepat, dan juga jarak tempuh daripada transmisi ini bisa sampai ratusan kilometer, bahkan bisa sampai ribuan kilometer ya. Kalau kita lihat aja bagaimana fiber optik mengkonekkan dunia ini adalah suatu bentuk dari mana suatu bentuk di mana fiber optik itu benar-benar berkompeten dalam mendistribusikan data dalam jaringan ya. Kemudian fiber optik itu sendiri merupakan teknologi transmisi data yang mana menggunakan serat kaca sebagai media penampang utamanya. Kalau dulu kan kabel tembaga sama wireless, nah sekarang dia menggunakan teknologi fiber ataupun serat kaca. Nah, dengan adanya teknologi serat kaca ini, maka transmisi data dalam jaringan itu dijalankan menggunakan laser atau sumber cahaya. Jadi ingat ya, fiber optik itu menggunakan kaca sebagai media penampangnya dan media transmisi receiver-nya menggunakan sumber cahaya ataupun LED ya. Nah, fiber optik use in growing itu kita bisa lihat fiber optik itu digunakan untuk backbone, kemudian untuk wireless system backhaul, smart grid, kemudian metropolitan network, security system, dan juga data center. Fiber optic to the home itu yang sering kita gunakan di rumah ya. Kalau kita langganan provider apa, provider internet apa gitu, nah itu semua sekarang sudah mengadopsi fiber optik. Oke. Fiber optik juga digunakan di telecommunication teknologi. Nah, kita bisa lihat ya, perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita, perangkat-perangkat elektronik seperti lampu, kemudian CCTV, kamera surveillance di jalan raya, tower GPS, itu semua sudah menggunakan fiber optik sebagai backbone utamanya, yang mana bisa mentransfer data dengan jarak jauh dan jumlah yang besar. Oke, mungkin itu sedikit tentang dasar fiber optik ya. Nah, kemudian kita bisa lihat
penggunaan fiber optik sendiri ini sudah di berbagai macam tempat, dari industri, kemudian remote piloted untuk kegunaan alat-alat alat-alat digital pun alat-alat elektronik yang sudah bersifat robotik, itu semua rata-rata komunikasinya sudah menggunakan fiber optik. Nah, di pabrik-pabrik ataupun industri juga sama, semua mesin-mesin sudah menggunakan fiber optik. Nah, ini sekilas flashback buat teman-teman yang mungkin ada yang sebagian di sini sudah tahu tentang fiber optik secara fisik. Bagi yang belum tahu, teman-teman bisa lihat untuk membedakan fiber optik itu biasanya dia sama seperti kabel telepon atau kabel listrik ya. Nah, biasanya instalasinya juga sama nih di tiang telepon. Nah, jadi harus bisa dibedakan antara kabel fiber sama kabel telepon. Biasanya kabel telepon cenderung lebih kecil, kalau fiber diameternya agak besar gitu. Dan juga selain dipasang di udara, fiber optik itu juga instalasinya itu ada di underground juga, di bawah tanah. Jadi teman-teman kalau lihat ada pekerjaan di pinggir jalan, kemudian ngelihat roll-rollan kabel seperti ini, nah teman-teman bisa simpulkan bahwasannya mereka lagi melakukan instalasi fiber optik. Nah, kemudian kita bahas yang penting-penting ya. Nah, ini contohnya untuk yang aerial, teman-teman sering lihat di pinggir jalan. Oke, kemudian ini juga informasi buat teman-teman. Jadi selain kabel aerial dan underground, fiber optik juga memiliki teknologi submarine kabel atau kabel bawah laut. Nah, ini adalah kabel backbone yang menghubungkan antar pulau dan juga antar benua. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang di luar kepulauan kita ataupun di luar benua kita. Nah, itu semua menggunakan fiber optik. Jadi kabelnya itu diinstalasi di bawah laut seperti itu. Kita bisa lihat ini dasar untuk kabel color code-nya. Jadi fiber optik itu dia memiliki standar warna ya, ada biru, orange, hijau, coklat, kemudian dan masih banyak lagi ya. Jadi ada 12 standar warna dan ini merupakan standar baku. Mau itu di Indonesia maupun di luar negeri pun standarnya sama. Oke, kemudian kalau ini distribution cable nih, kalau tadi kita udah bahas backbone cable, nah ini sekarang distribution cable yang biasa masuk ke rumahan kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian menemukan kabel seperti ini, kalian sudah tahu bahwasannya ini adalah kabel fiber optik. Seperti itu. Kemudian, oke. Nah ini, kalau kita ngomongin fiber optic installation, maka kita akan sedikit menyenggol tentang yang namanya teknik redaman. Nah, redaman itu apa sih? Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, jadi teman-teman, redaman itu merupakan apa ya? Bahasa di dunia fiber yang mana menyatakan bahwa sambungan itu layak atau tidak layak untuk dilanjutkan. Jadi semakin besar redamannya ataupun semakin besar nilai redaman, hambatan di sambungan fiber, itu biasanya kualitas jaringannya akan semakin jelek atau semakin buruk ya. Jadi biasanya mereka kalau mencari nilai redaman itu harus paling kecil, dan biasa kalau sudah dirasa terlalu over nilai redamannya, maka sambungan tersebut akan dihentikan ataupun disambung ulang. Nah, oke, jadi pada dasarnya sama ya, fiber optik dan juga kabel tembaga. Kalau teman-teman pernah mainan kabel LAN atau UTP, nah itu kan kalau kita nyambungnya harus menggunakan konektor ya, ataupun splitter untuk menyambung. Nah, kalau di fiber optik, kita akan mengenal yang namanya istilah alat sambung. Alat sambung fiber optik itu ada dua tipe ya teman-teman. Jadi ada yang mechanical dan juga ada yang electrical ya. Jadi kalau yang sekarang sudah sering dipakai deh yang electrical, yang mechanical udah jarang banget dipakai. Kenapa? Alasannya adalah karena mechanical itu dia masih menciptakan nilai redaman yang sangat besar. Ibaratnya kurang bagus lah untuk kualitas ataupun teknologi transfer data jarak jauh dan juga jumlah datanya besar. Jadi harus dicari redaman yang kecil gitu. Jadi sekarang semua sudah menggunakan alat yang elektrikal ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman cari tahu lagi tentang yang elektrikal itu seperti apa. Nah kemudian tadi flashback tentang review fiber optik udah, kemudian tentang teori redaman udah. Nah kemudian kita masuk pada intinya nih. Nah di judul kita ini kan bagaimana cara mendapatkan redaman yang bagus ya. Kalau teman-teman di sini ada yang profesinya adalah jointer atau orang yang melakukan penyambungan kabel fiber optik, teman-teman harus memperhatikan
poin-poin berikut ini ya. Biasanya kalau kita mau nyambung kabel fiber optik, itu yang pertama kita perhatikan adalah ketelitian kita dalam melakukan preparation. Biasanya pengupasan kabel. Nah, itu teman-teman harus benar-benar make sure bahwasannya pengupasan itu sudah bersih. Biasanya kalau mau lebih aman lagi dibersihin pakai alkohol ya. Jadi kabel yang setelah kita kupas, kabel fiber yang kita kupas, kemudian kita bersihkan pakai alkohol. Itu gunanya untuk menghilangkan debu-debu yang melekat pada si kaca ini atau si fiber ini. Nah, kemudian setelah kalian bersihkan menggunakan alkohol, kemudian kalian harus perhatikan proses instalasi di dalam termination box-nya ataupun tempat di mana kalian meletakkan sambungan tersebut. Itu harus benar-benar bersih, kemudian rangkaian kabelnya harus benar-benar merapi sehingga nanti ketika kalian menyambung itu tidak akan terjadi bending ataupun bending itu kayak retakan yang disebabkan oleh pembengkokan struktur kabel. Nah, itu mungkin. Nah, tadi alkohol udah, kemudian prepare installation udah, kemudian yang kedua, teman-teman harus mulai memiliki SOP ataupun standar operation procedure untuk penyambungan. Jadi kalau teman-teman mau nyambung fiber optik harus ditentukan dulu nih. Misalnya saya punya standar bahwasannya kalau saya nyambung fiber optik maksimal nilai redamannya adalah 0,03 dB ataupun 0,02 ataupun 0,01. Kalau syukur-syukur dapat nilai sambungannya tuh 0,00 ya, tapi jarang banget dan itu juga banyak faktor yang mempengaruhi nilai redaman. Yang pertama tadi kebersihan, yang kedua prepare installation, yang ketiga ini alat juga mempengaruhi ya teman-teman. Jadi alat sambung fiber yang elektrikal itu kan berbagai macam brand ya. Jadi banyak sekali, ada yang produksi dari Eropa, ada yang produksi dari China. Nah, ini alat-alat ini juga mempengaruhi. Jadi teman-teman kadang tidak bisa memaksakan hasil sambungan yang bagus menggunakan alat yang tanda petik low price banget ya, ibaratnya bukan yang bisnis. Jadi ya kita harus terima konsekuensinya ketika kita memilih alat tersebut, berarti ada konsekuensi yang ditawarkan juga di alat tersebut, bahwasannya nilai sambungan ataupun redaman dari setiap sambungan itu akan tidak bisa mencapai titik terbaiknya ataupun ya memang layak sih disambung tapi tidak bisa menemukan nilai terbaiknya. Nah, kemudian tadi sudah 3 aspek itu ya. Kemudian yang keempat mungkin ketelitian teman-teman dalam ataupun dari segi after installation ya. Jadi ketika sudah di-prepare kemudian disambung, sudah dipastikan bersih, kemudian pada saat kalian melakukan after installation-nya ini, misalnya kalian perapihannya, nah itu harus benar-benar dipikirkan bahwasanya kabel fiber optik jangan sampai nekuk ya. Jadi ketika dia nekuk maka akan terjadi bending, itu mempengaruhi nilai redamannya dan akan menghasilkan nilai redaman yang kurang bagus. Nah, itu mungkin kalau dari saya ya sekilas tentang fiber optik itu seperti itu untuk yang nilai redaman. Nah, kemudian terus Mas, gimana sih caranya saya itu mengetahui nilai redaman fiber optik, kemudian nilai sambungan fiber optik itu sudah bagus atau belum? Nah, teman-teman biasanya bisa mengukurnya menggunakan, kalau dari mesin sambungan ya, kalau kita nyambung sambungan itu bisa langsung di mesin elektrikalnya itu akan muncul hasil sambungannya. Kemudian kalau kalian mau mengetes jalur kalian itu redamannya bagus atau tidak, kalian bisa menggunakan optical time reflektor ya, optical time domain reflectometer, sorry, jadi OTDR ya. OTDR itu merupakan alat untuk mengecek redaman, kemudian jarak instalasi kabel, kemudian ketika terjadi fiber cut, kalian juga bisa ngecek menggunakan OTDR. Nah, terus selain OTDR, kalian juga bisa menggunakan OPM atau optical power meter untuk mengukur kekuatan daripada optikalnya. Nah, kemudian ada juga metode lain yaitu laser source. Cuma kalau laser source ini biasanya hanya untuk memastikan bahwasannya sambungan itu sudah benar atau belum. Karena kalau sambungan itu dites pakai laser dan tidak tembus ke sisi kliennya, maka bisa dipastikan sambungan tersebut gagal. Nah, kalau dites pakai laser tembus, berarti sambungan itu berhasil. Cuma kan kalau pakai laser kita nggak tahu nilai redamannya berapa. Nah, makanya sarannya adalah menggunakan OTDR. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan untuk ilmu tentang
fiber optik, terutama untuk mencari nilai redaman terbaik. Nah, mungkin kita akan lebih banyak diskusi aja nih. Jadi teman-teman di sini saya izinin nih teman-teman buat bertanya ya Mbak Ajeng ya. Jadi teman-teman boleh bertanya seputaran fiber optik, boleh, atau mungkin kalian mau tanya seputaran networking juga boleh. Saya persilahkan waktu tanya jawabnya, mungkin Mbak bisa dimulai. Baik, teman-teman semua, silahkan yang mau bertanya bisa langsung. Oh ya nih, sudah ada beberapa nih Mas. Bisa langsung bertanya di kolom chat ya teman-teman ya. Atau memang ada yang mau langsung mengaktifkan suara juga bisa, tapi raise hand dulu gitu. Nanti kita izinkan untuk langsung bertanya. Nah, mungkin biar interaktif raise hand aja kali ya. Raise Jadi hand biar ya enak. kali ya. Iya, jadi kita Ya, kita Mas bikin Rifki ini. kita Nggak ada, bikin Mas. variasi dikit lah. Di Ya. ngorbit biasanya kan typing. Nah, kita Betul. bikin lebih interaktif aja sih, Mbak. Ya, Mas Silakan. Rifki mungkin bisa langsung bertanya, Mas. Diaktifkan suaranya. Halo, Mas Rifki. Oh, malu-malu mungkin ya, Mas ya. Oh, Mas Rifkinya masih di bis, Mas. Kalau yang berhalangan bisa Ya, nggak dibacain apa-apa. aja Langsung saya pertanyaannya. bacakan saja ya, Mas ya, Yap. pertanyaannya. Dari Mas Rifki, kapan digunakan kabel fiber optik single mode dan multimode? Apakah dari single mode sendiri bisa disambungkan ke multimode, Mas? Oke, baik Mas Rizky, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saya coba jawab ya. Jadi, kapan digunakan kabel fiber optik single mode dan multimode? Oke, jadi kalau teman-teman yang sudah paham fiber optik, single mode dan multimode ya, bagi yang belum paham, single mode itu merupakan teknologi fiber yang mana dalam satu penampang kaca itu hanya dilewatkan satu cahaya atau single cahaya. Makanya kenapa namanya single mode. Nah, kalau di multimode itu yang dilewatkan dalam satu kabel ataupun satu penampang kaca itu ada dua cahaya, sorry. Jadi ada transmitter dan juga receiver. Sedangkan di single mode hanya ada transmitter. Kalau itu transmitter ya transmitter. Kalau yang satunya receiver ya berarti itu jalur buat receiver. Nah, kemudian kapan digunakannya? Single mode itu biasanya digunakan kalau jarak tempuhnya jauh, Mas. Misalnya di atas 1 kilometer ataupun di atas 1,5 kilo, itu kita harus menggunakan single mode karena teknologi multimode belum ada yang bisa melebihi jarak tempuh 1,5 kilo. Biasanya maksimal 1 kilo, 950 meter. Nah, untuk implementasinya sendiri yang kita bisa lihat di jalan raya ataupun di mana itu biasanya menggunakan single mode. Ya, jadi sekarang multimode itu sudah hampir punah. Kabel multimode sudah jarang banget didapat, bisa kita jumpai sekarang. Nah, kalau sekarang penggunaan multimode itu biasanya untuk kelas data center, ibaratnya dari distribution rack menuju ke perangkat-perangkat core-nya. Nah, itu biasanya menggunakannya multimode karena jaraknya hanya berapa meter ataupun berapa puluh meter. Nah, disitulah menggunakan kabel multimode seperti itu. Nah, kemudian apakah dari kabel single mode bisa disambungkan ke kabel multimode? Kalau secara teorinya tidak bisa karena kan single mode itu hanya melewatkan satu cahaya ya. Kemudian multimode itu melewatkan transmitter dan receiver. Jadi ibaratnya kalau disambungkan tuh nggak bisa karena yang satu sumbernya satu, sedangkan yang satu dia bisa aktif communication-nya kalau ada transmitter dan juga receiver. Jadi seperti itu, Mas Rifki. Sudah cukup jelas ya, Mas Rifki? Jikalau misalnya ada pertanyaan berikutnya bisa diketik aja Mas Rifki ya. Ini ada yang mau bertanya lagi, Mas Yuda. Mungkin mau langsung bertanya, di-on-kan dulu suaranya, Mas. Halo, Mas Yuda. Oke. Sepertinya juga malu-malu, Mas. Atau masih ada... Oh, ya. Yang lain dulu aja ya, Mas ya. Kalau gitu. Dari Bang Put. Mas izin tanya, apa betul satu core itu bisa mencakup untuk puluhan atau ratusan pelanggan? Silakan Mas Guru. Oke. Menjawab pertanyaan dari Bang Put ya. Ini Bang Put atau Mbak Put? Bang Put. Nah, Bang Put. Oh, Bang Put. Oke. Jadi gini, Mas, satu core itu bisa
mencakup untuk ratusan pelanggan. Oke, bisa saja. Jadi satu core itu kita anggapannya adalah backbone, ya. Dan kemudian dari satu core itu akan di-split menggunakan splitter. Kalau teman-teman mau tahu aksesoris-aksesoris fiber optik lainnya, kalau saya bahas satu persatu di teori kan nggak bakal cukup waktunya ya. Jadi kalau begitu ada pertanyaan baru bisa saya jelaskan gitu. Jadi satu core itu akan di-split menggunakan splitter fiber optik misalnya menjadi 64. Kemudian 64 itu akan di-split lagi menjadi berapa. Nah, itulah kenapa bisa terjadi satu core untuk beratus-ratus pelanggan. Kurang lebih mungkin logikanya seperti itu dan implementasinya seperti itu, Bang Put. Jadi dari satu core itu akan di-split menggunakan splitter misalnya 1:64 ya, inputan satu, kemudian jadi 64 lagi nih. Nah, dari 64 ini akan di-splitter lagi sesuai dengan kapasitas daripada si transmitter yang satu core ini. Seperti itu. Oke. Oke, cukup jelas ya Bang Put ya, menjawab ya. Oke, terima kasih Mas tuh. Sama-sama. Ada lagi tuh, Mbak. Ya, lanjut kita ke pertanyaan dari Mas Ari. Izin bertanya, Kak, apa betul untuk mendapatkan nilai redaman sambungan fiber optik yang bagus, itu harus ditentukan ukuran kabel core-nya? Silakan, Oke. Mas. Ya, jadi terima kasih Mas Ari Priyatno. Ini pertanyaannya teknis banget ya, dan saya yakin pasti Mas Ari ini adalah orang yang sering berkecimpung di dunia fiber. Jadi untuk mendapatkan nilai redaman yang bagus, sambungan FO yang bagus itu harus ditentukan ukuran kabel core-nya. Sebenarnya enggak sih, Mas. Jadi berapapun diameter kabel core-nya yang digunakan ataupun yang akan disambung itu enggak akan ngaruh terhadap nilai sambungannya. Tapi lebih banyak itu ke preparation kita terhadap core tersebut. Misalnya ketika mau kita sambung tadi kan saya udah bilang kita harus memperhatikan kebersihan, kemudian tempat kita menginstal kabel sambungan tersebut, dan juga after installation-nya harus seperti apa. Jadi sebenarnya ukuran diameter dari core kabel fiber optik itu tidak mempengaruhi bagus atau tidaknya nilai sambungan. Tapi teknik kita menyambung, cara kita memprepare sambungan itu yang akan mempengaruhi nilai redaman dari sambungan. Mungkin begitu, Mas Ari. Cukup menjawab ya, Mas Ari ya. Jangan cukup, Mbak, kalau bisa. Jangan cukup. Apa dong, Mas? Iya, Kecuali cukup. terima kasih banyak sama-sama, Mas Ari. Sama-sama, Mas Ari. Oke, ada lagi Oke, mungkin ada lagi, teman-teman? yang lainnya yang mau bertanya silahkan. Ada yang baru join juga nih, Mas, Ya, ternyata. nggak apa-apa. Mungkin dia mau langsung nanya, boleh silahkan. Yang baru join mungkin langsung ada pertanyaan, bisa langsung diketikkan aja di kolom chat, atau mau raise hand dan Mau buka, resen berbicara. Boleh. buka pembicaraan langsung sama Mas Guru, boleh nih? Boleh banget. Di Ngorbit yang kali ini spesial ya, karena biasanya moderatornya bukan Mbak Ajeng, kebetulan Mbak Ajeng, ya udah kita raise hand, langsung tanya, dibuka mic-nya. Sip. Iya, buka mic-nya. Tapi sepertinya masih pada malu-malu nih, Mas. Nggak apa-apa, ayo tanya aja yang mau ditanya. Nggak harus seputaran fiber Waktu optik kita juga nih. masih sampai jam 3 ya. Ya, jadi kalau kalian mau nanya, misalnya Mas, boleh nggak membahas tentang ini? Boleh aja gitu. Jadi sekalian kita tentukan gitu. Kalian mau ngorbit IT berikutnya, materinya apa juga boleh. Jadi saya butuh saran dari kalian gitu. Silahkan. Banyak juga sih ini, lumayan ya. Ini luar biasa nih sore ini. Walaupun sejam-sejam nih, tapi kan informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Di sini ada, saya bantu baca viewer, saya udah kayak penyiar radio ya. Ada Mas Diki Alfiansa, selamat datang Mas Diki. Mana lagi ya anak-anak saya nih. Mas Ageng, dan yang mungkin tidak bisa saya dapat namanya ya. Jadi Mas Diki sama Mas Ageng ini adalah anak didik saya, Mbak. Ya, mereka termasuk nurut berarti disuruh join gitu ya. Join ya Oke, anak-anaknya. terima kasih Mas Ageng dan Mas Diki ya. Mungkin Mas mau Guru bertanya nih Mas kan Ageng, Mas selain Diki. fiber optik gitu kan juga di network engineer ya, Mas ya? Itu ada lagi nih dari Mas Luhut. Iya, depending ya. Kita bacakan dulu ya. Oke.
Selamat siang, Mas. Jika ada tekukan atau bindingan kabel pada fiber optik, apakah menjadi penurunan dB gitu, Mas? Oke. Jika ada penurunan itu, berapa banyak penurunannya, Mas? Oke, terima kasih Mas Luhut Pasaribu ya. Jadi ketika ada bending atau tekukan itu jelas ya nilai dB yang diukur itu akan naik sebenarnya. Jadi ibaratnya apa ya? Akan menjadi besar redamannya. Jadi nilainya semakin tinggi lah karena dia ada tekukan bendingan. Ibaratnya kalau dia tertekuk atau ke bending itu berarti kan cahayanya akan membias keluar dari penampang fibernya ya. Nah, kalau untuk nilai ataupun besaran besaran yang loss itu berapa itu kembali lagi tergantung bendingannya, kemudian tergantung juga fisik kabelnya. Jadi kita kan tahu ya fiber optik itu punya usia ya, bisa sekitar 10 sampai 15 tahun lah ya. Nah, tergantung juga tuh usianya tuh. Kalau usianya masih muda, kemudian bendingannya tidak terlalu tekuk, biasanya loss-nya tidak besar dan besarannya itu tidak bisa kita tentukan ataupun ada ukurannya gitu, tapi tergantung daripada bendingannya. Kalau semakin tertekuk, otomatis semakin besar ya. Jadi yang loss akan semakin besar. Nah, kalau tidak terlalu bending mungkin tidak terlalu besar. Makanya hati-hati terhadap bendingan atau tekukan ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya gambarkan. Lumayan banyak itu, Mbak. Iya nih, ada pertanyaan-pertanyaan lagi berikutnya. Oke. Oke, terima kasih Mas Guru atas jawabannya. Kita lanjut ke Mas Yuda lagi nih, Mas. Izin Yuda. bertanya lagi. Untuk mendapatkan nilai redaman yang baik, faktornya apa saja yang menentukan ya, Mas? Dan bagaimana cara menghitung nilai redaman dari tempat A ke B untuk satu line? Ya, monggo dijawab, Mas. Oke, ya, terima kasih. Sama-sama, Mas Luhut ya. Sama-sama, Mas Luhut. Oke, izin pertamanya untuk mendapatkan nilai redaman yang baik, faktor apa ya yang menentukan ya? Oke. Dan bagaimana cara menghitung nilai redaman dari tempat A ke tempat B untuk satu line. Oke, terima kasih Mas Yuda. Kalau kita ngomongin bagaimana cara mendapatkan nilai redaman yang terbaik, yang jelas pertama kita harus memperhatikan preparation kabel pada saat pengupasan dan juga pemotongan. Biasanya di situ sih. Jadi kalau satu sambungan kabel, satu core, kalau kita mau prepare, itu kan biasanya kita kupas dulu tuh. Nah, biasanya masih ada juga tuh pembungkusnya itu. Jadi apa? Claddingnya ya, bisa di make sure claddingnya itu benar-benar bersih, pakai alkohol, kemudian dipotong, harus presisi ya, alat potongnya jangan sampai miring, karena kalau miring, biasanya pada saat kita sambung tetap tersambung, tapi dia akan ada bubble, ataupun akan ada celah di sambungannya. Nah, ketika ada bubble itu biasanya nilai sambungannya akan tinggi, ataupun akan besar. Nah, untuk mengukur, oke, sebelum sampai ke untuk mengukur satu line ya, jadi yang pertama diperhatikan ya tadi, preparation, sama kebersihan dan penggunaan alat-alat potong dan juga alat sambungnya harus benar sesuai dengan prosedur penggunaannya, Mas Yuda. Nah, kemudian yang berikutnya itu nyambung ya. Jadi mana nih? Dan bagaimana cara menghitung nilai redaman dari tempat A dan B untuk satu line. Nah, ini biasanya kalau sekarang kan kita udah nggak ngitung manual nih, semua udah pakai alat. Nah, biasanya untuk menghitung satu line dari A ke B itu biasanya sudah menggunakan optical power meter, bisa nanti apa ya, kalau saya mau jelaskan rumusnya di sini sih agak ribet juga sih Mas, tapi biasanya kalau mau simpelnya mungkin bisa menggunakan OPM, optical power meter, untuk ngecek line ya, dari line A ke line B itu bisa, tapi nanti aksesoris tambahnya pun banyak. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen prakteknya mungkin bisa request Mas, next coba dipraktekin, itu boleh gitu. Cuma kalau yang sudah terlalu teknis seperti ini tanpa alat praktek, saya rasa agak susah Mas Yuda untuk ngejelasinnya. Mungkin di next video mungkin bisa jadi masukan buat tim juga ya. Jadi tim di Suhu supaya next ngorbit mungkin kita lebih bahas prakteknya gitu, boleh ya Mas Yuda. Mohon maaf untuk yang penjelasan satu line ini saya nggak bisa praktekkan, tapi kalau ditanya menggunakan alat apa mungkin bisa menggunakan OPM ya. Seperti itu Mas Yuda. Oke, Mas Yuda, terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih Mas Guru untuk jawabannya. Oke. Untuk yang tadi teknis itu bisa next lah ya kita Ya, bicarakan dan request-nya banyak nggak? Oke, kita next
dari Not, Mas Guru. Mas Not, Mas Faisal. Guru. Baik, Mas Yuda. Saya not, Mas Yuda. Ya, Mas Yuda. Dari Mas Faisal. Apakah teknologi fiber optik bisa diimplementasikan di CCTV dan perangkat apa saja yang digunakan untuk mentransmisikan data, Mas? Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Faisal ya. Oke, jadi tadi kalau saya flashback ke awal kan fiber optik itu sudah kemana-mana ya, sudah masuk di core bisnis mana-mana termasuk CCTV atau kamera surveillance ini. Nah, mekanismenya sama seperti kabel tembaga, koaksial maupun UTP yang digunakan di CCTV, hanya bedanya adalah karena konektor CCTV itu masih supportnya RJ45, maka kita butuh yang namanya converter, Mas. Jadi ibaratnya kita harus beli converter fiber optic to RJ45. Nah, di situ nanti backbone ataupun kabelnya pakai fiber nih. Kita sambungin dulu ke konektor, ke apa? Adapternya itu yang converter dari fiber optik ke RJ45 ini. Nah, nanti yang masuk ke CCTV sudah RJ45 walaupun backbone ataupun kabel sumbernya adalah fiber optik. Perangkat yang dibutuhkan adalah yang jelas kabel fibernya bisa menggunakan drop kabel ataupun menggunakan kabel outdoor ya, outdoor lainnya. Nah, bisa juga menggunakan kabel indoor. Kemudian perangkat lainnya setelah kabel adalah yang saya bilang tadi, adapter untuk konverternya itu. Biasanya untuk mengkonvert si fiber optik ke port ataupun outputan RJ45. Nah, itu baru bisa dipasang ke CCTV. Mungkin seperti itu. Untuk alat yang digunakan tidak terlalu banyak ribetnya, Mas. Cuma kabel fiber optik, kemudian konverternya tadi. Udah, itu aja, Mas Faisal. Oke, terima kasih Mas Guru. Seperti itu ya Mas Faisal ya untuk jawabannya sendiri. Kita lanjut ke pertanyaannya Mas Ari lagi nih. Selamat siang, izin bertanya bagaimana cara supaya nggak terlalu panik Mas bila terjadi kesalahan dalam teknik penyambungan fiber optik. Nah, biasanya banyak nih ya Mas ya dialami. Oke, jadi ya ini Mas Ari ya, benar Mas Ari ini kayaknya seorang fiber optic engineer ya. Oke Mas, untuk ngilangin panik ketika kita nyambung fiber optik, yang pertama ini harus ningkatin percaya diri dulu nih Mas. Jadi ibaratnya kamu Mas Ari ini harus sudah merasa bahwa Mas Ari ini satu-satunya engineer ataupun jointer paling hebat saat itu. Jadi ya semuanya dipasrahkan ke Mas Ari. Itu satu, bangun dulu kepercayaan dirinya. Yang kedua, santai aja, jangan panik. Yang penting ingat ketika kita preparation, spare kabel itu kalau bisa jangan mepet. Ibaratnya kita spare misalnya 50 cm. Jadi supaya terjadi kesalahan, kita bisa mengulanginya lagi dan itu menjadi bahan pembelajaran kita ya. Jadi ketika besok-besok ini kalau saya mau nyambung lagi ya harus ada spare-nya. Nah, di situ sebenarnya yang pertama bangun kepercayaan diri, yang kedua jangan lupa spare kabel itu penting banget untuk di sambungan fiber optik. Jangan sampai dipotong mepet banget. Memang harus disambung segitu ya dipotong situ jangan. Jadi harus disisakan sebagian atau di spare sebagian berapa senti ataupun berapa puluh senti supaya kalau terjadi kesalahan kita bisa mengulanginya lagi seperti itu. Itu aja sih Mas Ari. Kalau biar nggak grogi. Sama mungkin bisa sambil ini teleponan sama Mbak Ajeng biar ini nggak grogi ya. Aduh, makin grogi nanti. Oh, makin grogi. Oke. Begitu mungkin Mas Ari ya. Oke, terima kasih Mas Guru. Terima kasih Ya. Mas Ari. Terus pertanyaannya kita lanjut dari Mas Alvinto. Izin bertanya, misal untuk kabel manhole jika setelah di OTDR ada satu core yang putus, apakah langsung penarikan dan penyambungan kabel atau ada minimal berapa core yang putus? Oke, terima kasih Mas Alvito ya. Jadi ini sama seperti Mas Ari, kalau nggak salah ini mereka adalah fiber optic engineer. Oke, kita ngomongin instalasi fiber optik yang terjadi di manhole. Nah, biasanya ya Mas, kalau saya pribadi sebagai pelaku bisnis fiber optik, ketika saya merencanakan, nah itu dia fungsinya kita merencanakan jaringan fiber optik itu adalah kita menyiapkan yang namanya backup core ataupun spare core. Misalnya di satu link kita itu butuh 10 core untuk kliennya. Nah,
kita jangan sampai beli kabel yang hanya 12 core, tapi kita kebutuhan kita 10 ya kita tentukan 2 kali lipatnya, misalnya jadi 20 ya, berarti kita beli kabel 24 core. Kenapa? Supaya ada cadangan untuk link backupnya. Jadi ketika terjadi fiber cut, kalau memang itu tidak bisa disambung di situ, ya berarti kita alternatifnya adalah menggunakan link cadangan atau link backupnya. Nah, tapi kalau selama itu putusnya di manhole dan itu bisa disambung, karena kan di manhole itu biasanya ada spare kabel ataupun ada sisa kabel ya sebelum langsung disambung. Nah, itu bisa langsung kita sambung tanpa harus menunggu beberapa core untuk putus. Jadi bisa langsung dieksekusi. Apalagi kasusnya kalau dia menggunakan single core untuk transmitter receivernya ya, itu kalau putus ya berarti harus disambung, Mas. Tapi kalau misalnya dia punya beberapa core cadangan, tinggal dipindahin aja jack atau port patch cord-nya ke link yang tidak terjadi putus ketika kita nguji menggunakan OTDR. Begitu mungkin Mas Alvito ya. Oke, siap. Terima Oke, baik. kasih. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mas Alvito. Sama-sama Mas Alvito. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang lainnya? Kita masih ada waktu sedikit. Kita tunggu ya. Sambil menunggu mungkin kita share Oh iya, boleh di-share aja, presensi Mbak. ya. Ya, sekalian dijelaskan ya, gimana caranya mereka mengisi gitu ya. Jadi teman-teman nanti isi form yang ada di sini, kita tunggu maksimal jam 5 hari ini. Nah, besok baru kita buatkan sertifikat dan kami share ke email masing-masing teman-teman. Gitu. Ditunggu juga sertifikatnya, pembuatannya sekitar 5 hari. Karena desainnya kita kan mendesain dulu. Gitu. Oke, tapi dipastikan semua dapat sertifikat ya, Mbak ya. Ya, Ya, lumayan lah dibuat. yang penting emailnya benar. Oh iya, jadi di make sure emailnya valid ya. Emailnya kadang-kadang tuh ada yang nggak valid soalnya mungkin. Ya, Apa itu boleh. juga saya kurang paham sih. Dan nanti kalau misalnya nggak bisa dapat ataupun belum dapat nanti bisa kontak aja ya. Kontak ke kami ya lewat media sosial, mungkin IG atau apa gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Faisal lagi nih, Mas. Oh iya, boleh. Untuk penarikan kabel fiber optik sepanjang 5 km, apakah akan terjadi hilang redaman dan apa saja yang mempengaruhi hilangnya redaman tersebut, Mas? Oke, terima kasih Mas Faisal. Jadi untuk penarikan kabel 5 kilo, kalau 5 kilometer sudah jelas akan terjadi hilang redaman ya Mas ya, karena satu haspel ataupun satu roll kabel optik itu kan maksimal adalah 4.000 meter ya atau 4 kilometer ya. Berarti untuk 1 kilometer yang sisa itu akan disambung kedua sisinya, ibaratnya akan terjadi sambungan. Nah, ketika terjadi sambungan itu maka akan terjadi loss ataupun hilang. Walaupun sambungan kita sudah sempurna ya, tetap masih ada loss di situ karena terjadi adanya sambungan itu tadi. Jadi yang menyebabkan kenapa 5 km itu ada kehilangan, nah itu adalah karena maksimal kabel itu kan 4.000 meter. Nah, kemudian untuk menyambung ke 5.000 meter kita butuh 1.000 meter lagi atau 1 kilometer lagi kabel. Nah, itu untuk menyambung ke kabel yang 4.000 tadi akan terjadi proses sambungan sehingga menyebabkan kehilangan daya untuk fiber optiknya ataupun untuk cahayanya. Begitu Mas Faisal ya, semoga membantu ya jawabannya ya. Cukup jelas ya, Mas Faisal. Terima kasih atas jawabannya, Mas Guru. Oke. Ada lagi nggak nih yang lainnya, teman-teman? Terima kasih Mas, sama-sama Mas. Sama-sama, Mas Faisal. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, mumpung masih Mas Guru ada di sini dan masih ada waktu. Mas Guru mah nggak kemana-mana, Mbak. Selalu di suhu. Oke, remind lagi nih ya. Ada nih.
Remind lagi Boleh. nih teman-teman yang punya ide, kita mau ngobrolin IT apa lagi nih di next project-nya atau di next ngorbitnya. Silakan tulis di kolom komentar. Mumpung masih ada 5 menit nih, jadi kita bisa nge-review nih. Mikrotik Bang, itu ditulisin tuh Mbak Ajeng. Tuh, OLT Mas. OLT Mas, nah itu nanti kami rekap ya. Tuh, Mumpung OLT. masih ada 5 Siap-siap. menit, kalian ngasih materi yang pengen kalian ketahui, silahkan tulis di kolom komentar, kami akan nge-recap. Oke Mbak, silahkan. Bahasa pemrograman, Mas. Oke, lumayan antusias ya teman-teman ini ya. Oke, baik. Em, oke, saya juga jadi semangat buat ngebahas ini. Mungkin ngorbit bulan depan kita buat seminggu sekali aja, Mbak. Ya, ya seminggu sekali karena belum ada Siap-siap. pembicara dari materi lain. Oke, kita tampung apa yang teman-teman ini ingin. Jadi kita langsung bikin aja eventnya. Ini juga tadi saya lihat ada kayaknya ada data analis dari Mbak NK ya. Iya, ada data analis. Analis boleh nih Mbak, ini boleh juga nih nanti ditampung ya data analis. Walaupun nanti bukan saya pembicaranya, tapi nanti instruktur lain yang bagian sistem analis mungkin ya. Paling banyak ini OLT ya, Mas ya? Sama FTTH. Oke, ya baik tentang fiber ya. Oke, aman. Paling banyak nih. Oke, Mbak Ajeng, di remind aja Oke. sertifikatnya sambil ditampung ini ya. Nanti Jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi presensi yang sudah saya kirimkan formnya. Bisa diakses semua kan ya. Jikalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan nggak nih? Ada yang ayot juga, Mas. oke, IoT. Oh, boleh. Ya, nanti kita tulis aja. Nanti Saya backup dulu ya ini ya. ya, di backup sekalian Mbak. Oke, teman-teman terima kasih banyak ya buat ide-idenya ini. Nanti kami akan bahas satu persatu dan mungkin teman-teman ini kan variasi banget ya Mbak. Mereka dari mana tahu informasi ini, mungkin Mbak Ajeng bisa kasih informasi lagi kalau mereka mau terkait informasi-informasi ini, mereka bisa bergabung di Suhu Akademi mungkin yang masih mahasiswa atau pelajar gitu. Nah, monggo Mbak Ajeng. Ya. Untuk berikutnya kan pastinya kita ada pelatihan-pelatihan webinar-webinar seperti ini lagi, dan kita pasti akan share ke media sosial kami di @katasuhu kita dan di Telegram kami di Telegram namanya Suhu Community. Saya share aja deh ya untuk Telegramnya. Boleh Mbak, diketik aja biar Ya, teman-teman tahu. jadi nanti bisa join di sini. Oke, sudah ya, sudah saya share teman-teman. Nanti di situ Oke, ada informasi-informasi webinar kami yang selanjutnya. Pasti kami informasikan dan share di situ. Dan jangan lupa diisi presensinya untuk mendapatkan sertifikat. oke, Oke, Mbak Ajeng, mungkin sudah ya dari ya saya. sudah. Buat Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah mau mendengarkan sharing-sharing saya sore hari ini. Waktunya saya kembalikan ke moderator, Mbak Ajeng, silahkan. ya terima kasih Mas Guru, terima kasih bagi teman-teman semua peserta webinar teknik mendapatkan nilai redaman sambungan fiber optik. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Guru bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan setelah pelatihan ini, jangan lupa mengisi form yang tadi saya sudah sampaikan. Dan sekali lagi, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama jalannya pelatihan terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir ya. Oke. Ya, sama-sama Mas Yuda, Mas Alvito, Mas Luhut, Mas Habib. Thanks Mbak Admin gitu ya. Terima kasih banyak Mas Ira, Mas Egi. Terima kasih. Ya, Mas Faisal, semoga bermanfaat ya. Bang Put, Terima kasih Kakak Cantik, siap. Mas Terima kasih Bang Wijaya. Putri. Tahu saya. Ya, nanti bisa request juga nih moderatornya Mbak Ajeng terus gitu. Kalian request aja.